يا النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رمضان البدر علينا وتبت منه الوقور مثل حسنك ما رأينا وانظر يا وجه السرور الله يا النبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد صلوا عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin bismillahirrahmanirrahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Kepada para alim, para ulama, para kiai teristimewa Kiai Haji Kahar Aziz beserta ibu yang alhamdulillah beliau umur sudah 86 lebih 13 hari masih urip. Iki urip ndure Pak yang ngisor dhuwur urip Mbah. Ngisor dhuwur alhamdulillah. Dan beliau sudah kenyang makan asam garam. Beliau pidato dengan berdiri karena masih kuat berdiri, bukan hanya di siang hari saja. Mudah-mudahan selalu diberi kekuatan dan kesehatan serta keberkahan manfaat hidupnya. Kepada Bapak Camat Kecamatan ngendi Mas? Muara Sugian beserta Ibu sing ndi? Oh cantik juga alhamdulillah.
Yang saya hormati seluruh kepala desa yang hadir, mbuh desa ngendi ora ngerti aku lho Pak yo, maklum nggih. Terus pokoknya kepala desa seluruhnya tanpa terkecuali tak hormati kabeh nggih. Dan PCNO Kabupaten Banyuasin serta NWC Kecamatan Muara Sujian serta ranting baik itu dari Muslimat, Fatayat, GP Ansor, Banser dan seluruh yang hadir Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati Allah. Bapak Ibu, di pertemuan kali ini Ibu sik tahan lungguh niku aku mikir ibu-ibu ki karpet napa niku terpale niku tembus bocor tembus tenan jadi niki sampean teles kabeh ngisor. Wah aku acungi jempol Pak Camat, hujan yang jalannya kayak gini tapi umat yang beraliran Nahdliyin ini luar biasa antusiasnya. Ini kalau tempat saya kok jalan posisi seperti ini dilewati motor aja kalau aku nggak sanggup, apalagi mobil. Iki kalau tempat saya posisi seperti ini wis ora sudi budal. Tapi di sini luar biasa. Mudah-mudahan amal Bapak Ibu sekalian menjadi tambahan amal hasanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini karena acara dan kondisinya masih, kata Pak Camat, masih COVID dan sampean kudu dibrangus. Iki nek wong lek ngarani masker tapi nek sapi brangus. Tapi maaf, sing penting walaupun sampean cadaran sedikit ojo ngalih akidah lo ya. Acaranya COVID, aku cerita dulu Pak Camat. Nanti kalau ini sudah setengah 12, aku nanti dibagi waktu berapa dan sampai jam berapa? 2 jam. Sampean pernah lihat Bu laki-laki kuat di atas 2 jam? Aku mau cerita dulu. Iki aku bahasa Indonesia apa bahasa Jawa iki? Jawa Indonesia campur sakarepe cangkemku. Bapak Ibu, saya punya cerita. Pak Kiai Haji Kahar, saya punya cerita. Saya paling hobi dengan wayang kulit karena saya orang Jawa dan wayang kulit adalah satu seni budaya yang paling mendidik menurut saya. Menurut saya, karena saya tahu saat saya pesen wayang ini di salah satu dalang itu tanpa sengaja, padahal COVID di Wuhan, Cina itu belum ada kabarnya. Tapi begitu saya telepon dengan yang bikin wayang, Mbah, namanya Mbah Darmo, Mbah Darmo, tolong aku bikinkan wayang ini satu Jagala Bilowo. Terus kata Mbah Darmo, Bah, ini masih bahannya untuk apa, Bah? Terus saya jawab, untuk Rojomolo. Mbah Dalang itu sendiri kaget, Bah, jangan sembrono, apa itu? Rojomolo kok dipegang Kiai? Yar. Akhirnya begitu jadi saya ditelepon ngambil ini Rojomolo ini. Rojo itu raja, molo itu penyakit. Itu artinya Mbah, Rojo itu raja, molo itu penyakit. Jadi rajanya penyakit.
Begitu saya ambil ke Lampung, pulang saya sambil ngidupin radio di mobil itu, ada berita dari Wuhan ada virus COVID-19. Ini apa-apaan ini? Padahal saya tidak terencana, begitu jeplak cangkemku iku muni Raja Mala. Dan anehnya lagi, saya lengkapi dengan Jagala Bilowo. Dan Jagala Bilowo ini yang mengalahkan Raja Mala. Iki nek cerita wayang. Nah, dikala kerajaan Wirata dan kerajaan Karasoyo niki adu jago dimenangkan oleh Jagala Bilowo. Mudah-mudahan COVID saat ini sudah mulai menjauh dari kita. Ini perang kalah. Perang kalah, ora sah suwe-suwe. Sebabnya wis awan. Ini cerita. Dan penanganan COVID ini saya juga ikut bertanggung jawab Pak Camat, karena saya khususnya di OKI, saya sebagai LDNO-nya untuk menyampaikan kabar, menyampaikan informasi yang benar tentang penjagaan yang disebut protokol kesehatan ini manut dengan pemerintah. Suruh pakai masker. Lah Pak Kiai kok gak pakai? Pakai juga, cuma nak aku nyangkem ngene iki tak brongkos ya ruwet, pakai tak sai. Dan selanjutnya jangan hanya pakai protokol keamanan saja, ayo harus pakai protokol keimanan. Protokol ayo iman, aman, uman, amin bareng. Siapa yang beriman pasti uman, kebahagiaan surga, kebahagiaan keselamatan, kebahagiaan keberkahan. Kalau uman, insya Allah aman, dan amin Allah lah yang mengabulkan. Artinya apa? Begini, kalau memang kita Bapak Ibu di sononya itu ya di hadiratnya Allah, itu tidak ada catatan matinya kena COVID. Kayak apapun bentuknya pasti kita tidak kena. Mengapa ini saya sampaikan? Kita supaya tidak terlalu trauma, tidak terlalu stres. Jelas ya? Kalau di sana tidak ada catatannya, insya Allah gak kena. Tapi kalau memang di sana ada catatannya, delalah. Ada orang luar masuk dari Palembang, tanya alamat kepada Bapak di suatu tempat atau rumah atau desa, lalu berjabatan tangan, di situ bisa kena. Kalau memang ada catatannya, kena. Jelas ya? Dan Raja Mala ini, catatannya nih, Raja Mala rajanya penyakit ya COVID tadi, ini paling takut dengan hawa panas. Dan ini Raja Mala ini punya watak, punya sifat, punya aji, bahwa kalau sudah mati kayak apapun, kalau perlu dimutilasi, ini kalau dijeburkan sendang Widarsi itu bisa hidup lagi. Karena apa? Sendang itu dingin, dan itu dulu emaknya ini meninggalnya tidak dikubur tapi masuk ke dalam sendang itu. Berarti paling seneng udara dingin. Ini kalau panas
kalah. Maka sendang itu dicolong oleh Petruk. No, ceritane ya. Halo. Dicolong oleh Petruk yang dijeguri oleh senjata Bramastya. Bramastya itu dari Prabu yang disebut Prabu Bromo atau Bathara Brahma. Lalu bentuknya seperti belirang, lalu itu panas mendidih. Begitu dimatikan lagi, dibunuh oleh Jagala Bilowo, dijegurkan ke sandang Widarsi, sudah nggak hidup lagi. Berarti paling takut adalah hawa panas. Berbahagialah bagi orang-orang yang merokok, karena virus mau mendekat kepadamu, sudah kesonyok udutmu dulu. Bu, Ibu, santai nggih. Iki sebelum dilanjutkan, Mbah, aku arep nyanyi sing enek kaitane karo Covid ya. Judule Tatu. Oh nggih, nggih. Hah? Apa saya? Jadwal disesuaikan wae. Jane pengen sate karo duduh gule, nanging enenge mung lalap pete. Wis tak pangane timbang wetengku luwe, pancen kahanane. Jane pengen bakso karo duduh soto, nanging dicawisi bening dongso. Ora maido pancen anane ngono, nggonke masake bojo. Apa aku salah yen aku kocah sak wayah-wayah? Ya sak karepe wong sing nyekel mik aku kok. Halo. Gara-gara wabah bendina nang omah ora iso obah. Apa aku yen aku kondo corona gawe sorong? Aku wis ora kerja, bojo ra iso blonjo, atine langsa. Apa aku yen aku kocah sak wayah-wayah? Aku dina nang omah ra tau obah sak wayah-wayah. Apa aku yen aku kondo corona gawe sorong? Aku wis ora kerja, bojo ra iso blonjo, atine wes. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang kedua bahwasanya kita memperingati kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi, dan sekaligus
meresmikan apa piye iki jenenge? Menyaksikan, mensyukuri atas terbangunnya insya Allah untuk gedung pendidikan ini, mudah-mudahan manfaat dan menghasilkan generasi-generasi NU dan generasi-generasi bangsa yang handal. NU yang didirikan oleh Kiai Haji Syekhina Kiram Kiai Haji Hashim Asy'ari beserta Kiai Fakih sebagai wakilnya, Fakih Banyu Mambangan, dan beserta Mbah Wahab Hasbullah didirikan untuk mewadahi, dan wadah ini besar. Halo, wadah ini besar, yang namanya wadah besar dan penumpangnya banyak. Ini penumpangnya macem-macem, ya enggak? Ada orang yang Islam belum mau sholat tapi juga NU. Banyak enggak? Banyak enggak? Halo, petani sibuk ke sawah itu juga petani, dan orang NU ini reno-reno. Saya tadi Pak, maaf, aku sing goncengne aku saka ngene Pak Yai Yusuf iki milih banser sing antik. Ini banser paling antik. Aku tukang ceramah dari area Jawa, pokoknya seluruh Indonesia keliling, aku baru tahu banser kayak gini. Ini luar biasa. Mengapa saya pilih ini jadi ilmu saya? Oh, ternyata ilmu itu juga NU itu juga ada bansernya yang seperti ini. Iki nek dicopot rambutnya lucu, Bu. Lucu Pak. Ini mantap, tapi mantap. Maka saya pilih aku keternenan ya. Dan Bapak Ibu, kalau dilarikan kepada nasionalisme, saya punya gambaran lagi yang saya bawa jauh dari sono juga. Ini sebuah kendaraan, sebuah kereta. Kereta ini dipakai saat perang Bratayuda Jaya Binangun. Kalau dilarikan pada rohani, ini adalah nafsu, hitam, kuning, merah, putih. Ini nafsu amarah, ini nafsu al-amah, ini nafsu sufiyah, dan ini nafsu mutmainah. Dan yang mengendalikan ini Prabu Bathara Kresna. Prabu Bathara Kresna ini asal kata kerise ono, artinya ketajaman otak dan ketajaman hati luar biasa. Dan yang akan melontarkan sebuah panah yaitu Pasopati, yaitu Janaka. Janaka itu asal kata janahka. Janah itu surga, kakamu surgamu. Artinya kalau melepaskan jemparing ini dengan tepat, maka Anda akan mendapatkan surga. Apa itu jemparing? Tujuan. Lomba jemparing, lomba manah, kira-kira yang dapat hadiah itu yang tepat sasarannya, apa yang enggak tepat sasarannya? Yang tepat. Maka mana supaya tepat? Ternyata bukan hanya didukung dengan keahlian Janaka ahli manah, tapi juga didukung dengan kusirnya Prabu Bathara Wisnu. Wisnu itu kali ditulis, Mbah, Wisnu itu W-I-S-N-U, Wisnu, Wisnu. Mengapa seperti itu? Lawannya para Kurawa yang rajanya
Duryudana ya Suyudana ya Kurupati. Ini wayangnya. Ini kalah. Mengapa kalah? Karena kusirnya nggak tepat. Siapa kusirnya? Kusirnya Prabu Salya. Apa maknanya? Asal liya dari NU, maka Indonesia akan cepat hancur. Maka kalau NU tetap besar, Indonesia tetap kondusif. Sebab yang menyatakan NKRI harga mati berani di mana-mana baru orang NU. Nggih mboten? Aku sing gumun meneh iki sejene Mbah Hasyim Asy'ari ku Al-Maghfurullah Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang sering kita panggil Gus Dur. Aku tak takon, Bu, putrane Gus Dur niku pinten? Yo ora ngerti toh. Putrinya Gus Dur itu 4. Kuda ini ada berapa? 4. Ternyata 4 ini pilar yang harus kita pegang teguh, Pak Kiai. Apa itu 4 itu? 4 itu PBNU. Apa? Apa PBNU itu? P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya Negara Kesatuan Republik Indonesia, U-nya Undang-Undang Dasar 45. Ini kalau nggak NU nggak ada. Siapa PBNU kita sekarang? Kiai Haji Said Akil Sirot. Dan Kiai Haji Said Akil Sirot itu salah satu imam terbaik waktu beliau masih menjadi mahasiswa di Timur Tengah di Masjid Al-Faqih Ajiziyah Umul Qura. Saya pernah nginep di sana selama 40 hari, Pak Polisi, saat haji. Artinya dari kurun waktu Simbah Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Faqih Mas Kumambang sampai sekarang itu PBNU-nya orang-orang luar biasa, termasuk yang Al-Maghfurullah Kiai Haji Hasyim Muzhadi. Dan Gus Dur sendiri itu kelihatan kewaliannya saat di Mekah. Saat bukan di Mekah, di Madinah. Itu Al-Maghfurullah Gus Dur. Saat di Madinah, beliau Kiai Haji Said Akil Sirot ini masih mahasiswa. Ayo Kang Said, kalau Gus Dur manggilnya Kang Said. Ayo Kang Said, melok aku. Ten pundi Gus? Wis ta melok, rasa takok. Kita cari ulama. Ulama yang benar-benar ikhlas dunia akhirat. Cari di Madinah itu ada orang baru saja habis ngimami sholat dan beliau jubahnya besar, serbannya besar, terus udeng-udeng iki apa lek ngarane apa? Wow. Terus itu oleh Gus Dur diliwati. Lalu Kiai Haji Said Akil Sirot waktu itu masih Kang Said. Gus, itu ulama besar. Duh, kata Gus Dur. Bukan. Terus ditunjukin lagi, ada Madinah itu kebiasaan kalau habis sholat itu ada alakoh, ada apa? Belajar, ya, belajar kelompok. Terus itu yang santrinya paling banyak Gus. Kata Gus Dur, bukan. Tapi terus dilewati. Gus Dur itu malah milih orang yang di belakang dan itu baru saja duduk santai. Ini ulama besar. Lalu Gus Dur ngapain mencari ulama besar yang ikhlas dunia akhirat itu? Gus Dur cuma minta doa. Ya Syekh, cara basane awake dhewe, Mbah, aku njaluk dongane ben slamet donya akhirat nggawa umat NU sak Indonesia. Terus didongakne, amin. Wis ngoten niku tok. Begitu Gus Dur pamit sungkem
beserta Kiai Haji Said Agil Sirot, orang itu berdiri sambil gerutu dengan bahasa Arab begini artinya, ya Allah, salahku apa ya Allah sehingga rahasiaku ketunjukkan orang ini ya Allah. Padahal Gus Dur selamanya belum pernah tahu. Itu menunjukkan bahwa layak riful wali ilal wali. Gus Dur luar biasa. Maka yuk pilar 4 harus kita gocek. Untuk NU pedomannya 4. Quran, hadis, ijma, kias. Panutannya 4. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi. Sahabatnya pun 4 sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 4 semua kan? Untuk mencapai kesempurnaan beribadah kepada Allah, 4 tangga harus kita lalui. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kalau memang perlu Anda bisa, ayo kedudukan yang mulia, makom yang mulia kita duduki. Makom insan, insanul kamil, kamil mukamil, makom fana. 4. Yang 4-empatnya ini semua insya Allah ada ajarannya dalam organisasi NU. Insya apa enek liyane wong NU Torekoh? Gak ada. Maka dari itu insya Allah yang serba 4 ini kiblat pun 4. Etan, kulon, lor, kidul. Perjalanan setiap manusia ada 4. Cipto, rasa, budi, karso. Dan setelah mati itu semuanya habis. Maka orang Jawa habis mati dikasih maesan, itu orang Jawa nyebutnya patok, papat dadi sitok. Halo? Bener pesen Mbah Kiai Kahar tadi, jangan mati-mati terkecuali mati dalam keadaan Islam dan beraliran Nahdlatul Ulama. Insya Allah. Maka dari itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang selanjutnya, kalau kita tepat memanahnya, maaf, ini agak dalam dikit boleh? Boleh? Aku ngaji agak dalam dikit boleh? Nah, ini saja saya gambarkan ini. Manah iku sing dapat hadiah adalah yang manahnya tepat. Artinya apa? Manah itu tujuan. Apa? Tujuan. Mengapa enggak 5-an? Mengapa enggak 6-an? Mengapa enggak 8-an? Mengapa enggak 9-an? Tapi tujuan. Karena kalimat kata-kata 7 mendapat akhiran an. Tujuan. Yuk. Bumi lapis berapa? Terus langit lapis berapa? Orang tawaf di Ka'bah berapa putaran? 7. Orang sa'i berapa larinya? 7. Lempar jumrah berapa batunya? 7. Hari ada berapa? 7. Dan kita sholat itu punya tujuan. Pak, maaf Bapak Ibu, sholat itu ada, maaf ini tak terangke pakai bahasa Jawa, sholat rogo. Ada sholat cipto artinya otak, keheningan. Terus sholat roso artinya kekhusyuan. Coba kita pikir dan kita analisis, kita koreksi diri kita masing-masing. Sholat kita masih sebatas sholat rogo apa ketiga-tiga sudah terpenuhi? Sholat rogo. Sholat rogo itu gimana? Iya, gambarnya sholat tapi angen-angennya oh alah. Kok ya lagi pas nabur ya kebanjiran. Malah banyune pasange nemen. Bisa nggak seperti itu? Dan rasanya pasti sholat yang tidak pakai rasa itu pasti sholatnya tergesa-gesa. Karena apa? Ibarat masak salah bumbu. Ya, Bu,
Sampean kalau masak salah bumbu, kebanyakan garamnya, kira-kira masakannya enak nggak? Kira-kira orang yang makannya itu tergesa-gesa, cepet sudah apa tanek sampai dihabisin? Cepet sudah. Maka sholat yang nggak pakai rasa itu biasanya cepet. Paham ya? Halo? Ayo koreksi. Ternyata sholat ini ada 7 gerakan. Rogo, sholat rogo. Yuk, pertama hitung. Berapa ini? 1. Terus 2. Terus selesai kan? 1 rakaat. Setiap rakaat 7 gerakan. Dan ini dimodali oleh Allah, diberikan oleh Allah 7 anggota badan, dan itu harus kita ajak sholat. Apa itu? Yang paling luar, bulu. Kita semua punya bulu kan? Di dalamnya bulu, kulit berapa? Di dalam kulit darah berapa? Di dalam darah daging berapa? Di dalam daging otot berapa? Di dalam otot tulang berapa? Di dalam tulang sungsum berapa? 7. Maka 7 ini angka misteri yang luar biasa. Pernah ada yang menerangkan seperti ini? Oh iya. Jelas ya? Halo? Ada 7. Karena apa? Sholat itu 7 tujuan. Tujuannya Allah. Maaf, ini tak dalami dikit. Kalau sholat tujuannya surga, surga itu makhluk. Sholat kalau tujuannya akhirat, akhirat itu makhluk. Alam sama dengan dunia ini. Jelas? Kalau sholatnya takut neraka, neraka itu juga makhluk. Mengapa kita sholat hanya menuju kepada makhluk? Halo? Iki paham para ngomong. Artinya harus tepat marah kita. Tujuannya kita hanya Allah. Kalau enggak Allah, enggak. 1, ilustrasi gambaran yang akan saya gambarkan. Ayo semuanya lihat sini sebelum keliling ini. Lihat sini, kiblatnya mana nih? Mereka, ayo lihat saya. Jawab semua yang mendengarkan omongan saya, jawab. Sholat itu yang merintah siapa? Lalu Anda punya hati dan punya kemauan. Hati itu yang memberi hati siapa? Lalu Anda berangkat ke masjid, jalannya pakai kaki. Yang memberikan kaki siapa? Lalu Anda wudhu pakai air. Airnya yang bikin siapa? Lalu Anda berdiri, kuat berdiri, yang beri kesehatan siapa? Lalu Anda ngangkat tangan, yang memberi tangan siapa? Tanganmu tidak stroke, bisa diangkat, yang memberi kesehatan siapa? Lalu mulutmu bisa menganga mengucapkan Allahu Akbar, siapa yang beri mulut? Karena makharijul hurufnya jelas mengucapkan Allahu Akbar, karena ada lidah. Lidah yang memberikan siapa? Dan suara yang kita dengar Allahu Akbar itu yang berikan suara siapa? Lalu telinga kita mendengar kalimat Allahu Akbar, yang memberi pendengaran siapa? Saya tanya 12 pertanyaan. Jawabannya berapa? Terus mana yang kita? Mana yang usaha kita? Mana yang milik kita? Mana yang bisa kita akui? Artinya apa? Sholat melatih menghilangkan rasa sombong. As-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Maaf, ini saya gambarkan lagi. Misal Pak Camat, Pak Kiai, ibu-ibu camat, seluruhnya kiai-kiai, kepala desa yang terhormat, baru duduk enak-enak, tahu-tahu wajahnya, pas wajah ini dipleding, misal ini wajah dipleding silit. Kira-kira rata-rata kesinggung nggak? Kesinggung nggak? Kesinggung. Mengapa kesinggung? Karena merasa punya. Punya apa? Punya harga diri. Punya apa? Punya nama baik. Punya apa? Punya kehormatan. Maka siapapun yang merasa punya di dunia ini, kapanpun dia juga akan merasa kehilangan. Halo? Paham?
Tapi kalau memang tujuannya Allah nggak perlu kesinggung. Apa gambarannya? Saat kita sholat berjamaah itu ada rukuknya nggak? Kalau rukuk itu jengkeng nggak? Saat jengkeng itu kepala kita, wajah kita semuanya disilite kancane kita apa enggak? Kira-kira apa marah apa enggak? Mengapa enggak marah? Karena tujuannya Allah, tidak dunia. Jelas? Nah. Yang selanjutnya bukan hanya itu, lebih ekstrim. Apa itu? Bukan hanya dipledingi silit. Misal, ini wajah bapak-bapak, wajah ibu-ibu. Lalu ada anak muda yang begitu datang langsung lebih marah apa enggak? Lebih marah, pasti lebih emosi. Karena apa? Wajah kita didelamak oleh delamakan kaki. Wah, ngenyek banget ini. Menghina amat ini. Ya enggak? Tapi coba bayangkan, saat kita mau dan mampu berserah diri kepada Allah, sujud, sret, yang kita hormati ini yang paling hina karena ini dalam tai, ini yang kita hormati, ya enggak? Kalau orang ngucap dengkulmu mungkin biasa, sikutmu biasa, tapi nek cangkemmu, jelas enggak? Maaf. Artinya di sini terletak kehormatan. Demi Allah, mau sujud, mau serendahnya mungkin, bahkan lebih rendah daripada tahan jalan tai. Paham? Saat kita sujud, bayangkan, bukankah kepala kita dan wajah kita semuanya di kakinya teman? Bahkan kadang-kadang kopiah ini tersenggol jatuh pun gak marah. Ya enggak? Mengapa enggak marah? Karena tujuannya Allah. Inilah fungsi sholat, untuk menghilangkan emosional yang berlebihan. As-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jelas? Halo? Maka dari itu yang terakhir, ini inti sholat, digambarkan pada wayang lagi. Akan saya gambarkan Puntadewa. Bapak Ibu, maaf, gerakan sholat yang 7 tadi ada satu inti. Ini saya kabarkan saja. Gerakan sholat itu ada satu inti yang saya tidak wenang menunjukkan. Karena apa? Itu kalau ditunjukkan bagi orang yang belum sampai bisa salah persepsi. Maka nama Allah itu ada 99, sebetulnya 100, tapi yang satu suruh mencari sendiri. Seperti gerakan sholat tadi, seluruhnya gerakan sholat, ada gerakan 7 gerakan sholat yang saya tidak boleh menunjukkan. Cari sendiri, disitulah inti sholat. Yang kedua, lihat Puntadewa, saat ada cerita sesaji Raja Soyo. Sesaji Raja Soyo itu akan membuat ingkung, tahu ingkung? Nanti maaf aku diingatkan, sebelum cerita ini saya akan keliling dulu, nanti dimarahi panitia. Halo? Siap? Siap dana? Piro? Saikhlase mbahmu. Ikhlas 2000 ya ora oleh cet sak komplong. Kilar ngecet, arep ngekei plamir ya. Halo. Supaya jariahmu itu dapat cet sak komplong. Aku tak melok. Iki oleh sak komplong burung. Urung entuk. Sak entuk raketan cilik entuk ya. Aku nggawane duit meng iki. Sing nek sak entek tenan kok yakin. Masa HP. Ayo kita selawat ya. Selawatnya selawat singiran Gus Dur nggih. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah le
minal khataya Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan solihah ya Rasulullah salamun ya Rafi Asyam Atfata ya jiratal ya uhailal judi wa karomi ya uhailal judi wa karomi ngawiti ingsun laras syairan kelawan puji marek kang paring rahmat lan kene rina wengine tanpa pitungan rina Bala kanca priya wanita aja mung nulis lan maca tembe burine bakal sangsara tembe burine bakal sangsara ya Rasulullah salamun alaik ya Fataya jiratal alamin ya uhalal judi wal karomi ya uhalal judi wal karomi api tengah kelawan Allah Maha suci kudu rangkulan rina lan titirakati tiriadoi dikir lan sulo jangan dilali dikir lan sulo jangan dilali ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Fataya jiratal alamin ya uhailal judi wal karomi ya uhailal judi wal karomi sallallahu ala Muhammad. Terus kalau belum selesai keliling terus agar hemat waktu kita karena kita sudah jam 12. Tapi saya baru setengah jam. Piye wis apa lanjut ya? Bapak Ibu
Dengarkan baik-baik. Saat sesaji Raja Soyo mau bikin ingkung, ingkungnya bukan ingkung ayam tapi ingkungnya Raja 100. Raja itu ya Raja, Soyo itu 100. Wabeh, semua raja yang 99 itu aja saya ringkas. Yang 97 itu sudah diringkus semuanya, sudah diikat, tinggal nyembelih. Masih 3 yang belum didapatkan, yaitu 1 Puntadewa, 2 Baladewa, 3 Prabu Bathara Kresna. Saat utusan Raja Soyo mencari 3 raja itu, mendatangi negara Amarta, ternyata ngumpul raja ketiga-tiganya. Ringkas cerita, begitu mau diikat ketiga raja tadi, yang tidak diikat 1 ini. Merdeka dia. Mengapa tidak mau diikat? Ini berkata, aku nggak usah diikat, aku nggak usah diborgol, aku akan mengikuti apa yang menjadi kemauanmu. Jadi yang 2 kakak-kakaknya itu diborgol, tapi Puntadewa ini adalah mengiringi atau mengintili dari belakang. Apa bahasanya? Ya, mengintili dari belakang. Dengan santainya, setelah semua siap mau dibelah, ini punya permintaan. Aku jangan disembelih nomor 2, nomor 3 atau nomor 4. Aku sembelihlah nomor 1. Dan sama sekali tidak diikat, mapan sendiri. Setelah mapan, pasrahnya total, ya. Puntadewa ini pasrah total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Algojo datang mau disembelih, ada kekuatan yang dahsyat luar biasa yang tidak tertandingi, yaitu keluarlah kekuatan buto amral yang sangat besar. Itu saya punya butonya Pak Camat, tapi kalau mau saya bawa nggak mungkin, karena mobil Innova itu aja nggak cukup saking besarnya. Apa maknanya, apa artinya? Segala sesuatu, kalau Anda menyelesaikan masalah pakai pengalamanmu sendiri, Anda akan buntu karena masih banyak pengalaman yang belum Anda dapat. Kalau Anda mengandalkan ilmumu, ilmu akan tidak menyelesaikan masalah karena ilmu kita sedikit. Kalau mengandalkan kekuatan jurus, kita manusia sangat lemah. Tapi saat kita total berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mengirimkan kekuatan yang luar biasa. Ini makna sholat. Paham? Mula apa-apa ya jombok pasrah ke sinten-sinten, pasrahkanlah kepada Allah Subhanahu. Mengapa bisa seperti itu? Karena kakek-kakeknya Pandhawa ini dari asal kata pendakwah, ini seorang bertapa yang luar biasa. Bertapa itu apa? Diam diri untuk tidak memikirkan hal-hal yang ada kaitannya dengan dunia. Kita saat sholat juga dituntut untuk khusyuk. Itu juga harus melepaskan diri dari mikir angan-angan hal-hal yang ada kaitannya dengan dunia. Maka ada gambarannya begini Pak. Maaf. Ini maaf. Gambaran karo secara fikih. Nah awake dhewe sujud. Kalau kita sedang sujud, satu helai rambut yang melintas di jidat kita, nek wong Jawa iku bathuk. Iku menurut aturan fikih, sholat kita enggak sah. Karena apa? Ada rambut yang lewer. Apa maknanya itu? Yuk, kalau kita sholat, pengen bagus sholat kita, saat sholat kita, di pikiran kita, di angan-angan kita, jangan ada sekecil rambut pun yang melintas angan-angan kita.
selain Allah. Paham? Maka gerakannya sholat juga ada 7. Ayo lihat lagi, gerakannya 7. Yang menempel saat sujud itu juga ada tuh. Pertama yang menempel kaki, ujung kaki 2. Lalu dengkul bahasa Indonesia apa Pak Camat? Lutut 2, berarti berapa? 4. Terus epek ya bahasa Indonesia. Telapak tangan berapa? 2. Lalu yang terakhir batuk berapa? 7. Berarti itu 7. Ternyata di dalam sholat itu ada makna kesehatan. Ada makna membenahi moralitas. Ada makna untuk menuntut kepada kesabaran. Ada makna untuk kesehatan dan ada makna religius yang mengacu pada inti yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu. Mengapa pendawa-pendawa ini menjadi orang-orang bagus? Perang dengan 100 orang yang 100 kalah karena bapaknya hebat. Bapak pendawa siapa Bapak? Pandu Dewa Noto. Bapaknya Pandu Dewa Noto? Abiyasa. Bapaknya Abiyasa? Polosoro. Bapaknya Polosoro? Bambang Sakri dhisik Pak. Bar Bambang Sakri Manumoyoso. Bar Manumoyoso nomor 6 lagek Sekutrem. Bar Sekutrem Bermani, ban Bermani Parikenan. Bar Parikenan Betara Bromo, bar Betara Bromo Betara Guru. Apa toh? Jangankan wayang Bu, sampean paling silsilahmu sendiri nggak hafal. Ayo dicek. Pertama anak, setelah anak putu, bar putu buyut, bar buyut canggah, bar canggah wareng, bar wareng udek-udek, bar udek-udek gantung siwur, bang gantung siwur gropak sente dhisik, gropak sente, bar gropak sente debok bosok, bar debok bosok galih asem, bar galih asem gropak waton, bar gropak waton giyeng, bar giyeng cumpleng, bar cumpleng ampleng, bar ampleng menyaman, bar menyaman menyamenya, bar menyamenya terah tumpah. Terang ilmu sangka cangkemku ya antik-antik ya. Karena bapaknya hebat, yang Kurawa kalah. Mengapa bapaknya? Karena bapaknya Destroratro. Apa Destroratro? Destroratro itu orang buta, tapi itu kan gambaran, bukan buta beneran. Menggambarkan seorang bapak yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa membedakan antara benar dan salah, halal dan haram, larangan dan perintah. Itu nggak bisa membedakan, itu digambarkan buta. Jelas? Sing ibunya siapa? Bojone Destroratro siapa Pak? Gandari. Siapa? Gandari itu sebetulnya nggak buta, tapi etok-etok wuto. Apa itu artinya? Orang perempuan yang tidak mau kontrol, yang tidak mau tahu. Pokok untuk duit dikei bojone piro-piro ditompo. Mula langsung didatangi KPK gara-gara gak gelem kontrol. Gaji 5 juta dikei 5 juta ora kontrol lah, yang penting akeh. Ini seorang ibu yang tidak melahirkan anak-anaknya menjadi soleh dan solehah karena bapak ibunya juga tidak soleh dan tidak solehah. Siapa nanam bibit kangkung yang dipanen tetep kangkung.
Siapa bikin nanam bibit jagung, yang dipanen juga jagung. Siapa nanam bibit padi, yang dipanen juga gabah. Halo? Siapa nanam bibit kerai, yang dipanen juga blewah. Ben podo kok. Artinya bibitnya kayak apa, itulah yang akan tumbuh. Kalau kita menginginkan anak kita soleh, anak kita solehah, bibitnya harus soleh dan soleh. Bibitnya sapa, Bu? Nggih mboten? Nah, sampean ki jane solehah apa ora to? Halo, solehah apa enggak to? Tenane. Solehah itu salah satunya cirinya tidak pernah mengecewakan suaminya. Meneng aku tak tekok bojomu. Pak, sampean pernah dikecewakne karo bojomu ora, Pak? Sering ora? Nah, kuwi masalahe apa? Njaluk gak diwehi ngono. Halo. Bu, kita harus menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Insya Allah anak-anak kita itu soleh dan soleh. Ciri yang kedua, tidak mudah marah. Gak gampang nesu, gak gampang ngambek. Ibu-ibu coro setahun ngono nesu mbek bojone ping pira? Hah? Gak kena dihitung. Ya Allah. Bu, suamimu adalah ladang subur bagimu. Pak, istrimu adalah ladang subur bagimu. Ladang apa? Ladang amal. Di mana kita beramal dengan suaminya? Saat suami lagi minta apa ya? Kopi. Nah, kopi. Mak, isu-isu adem-adem udan gak nih kopi. Apa orang di tangan piye ora ngerti wong wedok repot. Wong kompor karek nyeklek klek ngono wis diluk umup karo gawe ora ngerti wong wedok repot. Ngono ku ya enak. Maka kalau orang lanang itu kok sabar, bojomu nyetres kok sabar, berarti ganjarane mbok pek, Pak. Nggih mboten? Bu, awakmu gak dikei duit bojomu sebab duite wis kadung dingge tuku rokok. Halo? Padahal awakmu ra duwe lombok. Kira-kira ya biasae sabar golek duit neh apa mecucu. Saat Anda sabar berarti ganjarane sing entuk wong wedok. Artinya orang soleh dan solehah selalu berbuat baik. Rungokno, kuping ngrungokno. Selalu berbuat baik, tapi perbuatan baiknya tidak menuntut orang lain agar menjadi baik kepadamu. Tapi perbuatan baikmu demi Allah, maka perbuatan baik yang demi Allah itu yang akan memberi nilai Allah. Terakhir keterangan saya, maaf, kurang oke. Maaf, halo, halo,
maka jangan pernah menilai istri aku sing paling apik. Suami juga jangan menilai dirinya aku sing paling apik. Penilaianmu tidak ada artinya. Halo, rungokne. Kita baru belajar saat di sekolah, entah sekolahmu apa, oleh Pak Guru atau oleh Departemen Pendidikan dikasih soal. Soalnya apa bahasa Indonesia? Soal juga ya. Soal. Soalnya 100 nomor. Ya. Terus kita dikasih waktu setengah 2 jam. Jawab seret, rampung setengah 2 jam. Menurutmu yang Anda mengerjakan soal, menjawab soal, menurut murid tadi jawabannya bener apa salah? Bener. Kalau jawabannya nggak bener, pasti dihapus, di tip X akan diganti jawaban yang bener menurut dia. Paham? Setelah memaknai jawaban itu bener, maka lalu dinilai sendiri 100. Coba nilaimu 100 tadi bisa dimasukkan rapot enggak? Bisa dimasukkan ijazah enggak? Maka dari itu siapapun yang menilai dirinya orang baik, sebetulnya penilaianmu terhadap dirimu itu enggak ada artinya. Paham? Yang menilai dirimu orang benar, penilaianmu itu juga tidak ada artinya. Maka silahkan orang lain yang menilai, silahkan Allah yang menilai, itu baru benar. Maka berbuat baik terus menerus, tapi tidak minta penilaian dari siapapun selain Allah. Jelas? Yang terakhir Maulid Nabi. Jam piro iki? 12:30. Yang pro anu rongo Maulid Nabi sido apa lagi? Nabi itu kekasihnya Allah enggak? Nabi itu pilihannya Allah enggak? Tapi coba pikir, Bu. Nabi yang pilihannya Allah, Nabi yang kekasihnya Allah, dan Nabi itu pasti selamat. Kehidupan Nabi sejak belum lahir. Delok niki wong kudu ngiring kok lirnya apa, awak mungkin ngantuk lirnya apa. Tak gerujuk kan. Manggon ngarep ngantuk. Kosel. Ini gini Bu, ini Bu Camat ya. Nah, nyapa Pak Musul. Ngene. Misal ya, aku kan sini diundang toh. Diundang, aku diundang. Misal ini gantian. Ibu-ibu saya undang. Ibu-ibu, bapak-bapak silakan datang ke tempat saya. Saya tuan rumah, kan saya tuan rumah yang undang saya. Terus begitu bapak ibu datang, tak tinggal tidur. Enak enggak? Lah iya, wong aku sini diundang kok ditinggal turu, ngenyek tenan, guys. Halo. Nabi Muhammad dilahirkan dengan penuh sengsara, dengan penuh masalah. Ternyata penyelesaiannya masalah, nyanyinya ya Mbah Mul, Pak Mul, nyanyi ya penyelesaian masalah ya. Ayo, yang sering saya nyanyi ini, mungkin Pak Camat belum pernah nyanyi. Ya. Ayo semua nyanyi. Pak Polisi nyanyi, Pak Polisi. Ayo. Jerengno klosone tembelen jadae pakakno asune kelekno kaline
Ya Allah. Wong kene apa boleh? Tapi ini nyanyian itu maknanya religius, maknanya super hebat. Dayoe teko, dayoh itu tamu. Tamu itu isyarat atau filosofi dari musibah, masalah. Kita nggak mengharapkan, kita nggak ngundang, kadang-kadang masalah itu datang. Jadi Rasul saja hidupnya penuh masalah, apalagi kita. Jadi kita harus memaknai kalau kita kena masalah, nggak masalah. Halo? Kita masalah nggak karena masalah itu yang mendatangkan Allah, ya nanti yang menyelesaikan Allah. Daya teko jereng no, jereng. Di jereng itu digelar tujuannya ben jembar, biar untuk duduk muat banyak. Artinya apa yang dijereng? Dodone, kesabarane. Kloso itu asal kata nelongso ing rasa, wasta'inu bisabri wasolah. Paham? Nelongsone dijembarne, sabare ning kloso bedah itu bertubi-tubinya masalah, silih berganti. Kalau kita pikir di kepala kayak pecah, di dada kayak bengkak, itu diibaratkan kloso. Tapi harus ditempel jadah, bukan dari ketan, bukan dari sagu, bukan dari beras, tapi jadah itu asal kata sajadah. Artinya kalau banyak masalah, kita harus banyak-banyak di atas sajadah untuk mengadukan kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah agar masalah itu cepat diselesaikan. Paham? Paham. Tapi jadahe, jawab kompak, jadahe, jadah mambu itu ibarat sajadah yang nggak pernah dipakai. Orangnya nggak sembahyang, berarti orang nggak sembahyang iki enake pakane. Sapa? Sakarepku to ngatur. Peh Bu camat yang ngatur ya. Gak tak konco. Halo? Jadahe mambu pakakne. Asune nyapa kok mati gak betah ambune. Ora tahu wudu. Ini protokol kesehatan. Kita orang Islam sudah punya protokol kesehatan dan protokol keselamatan. Apa? Sehari semalam harus membersihkan diri dengan wudhu minimal sebanyak 5, tambah duha 1 kali, tambah tahajud. Iki camatmu, iki camat nganyelne silit iki. Lo camat tok memprogramkan sholat duha. Jan, ngalah-ngalah ke kiai. Tapi baru ini kok camat sitok iki sing gelem teko nang pengajian, biyen rung tau. Nggih mboten. Muga-muga awet urip. Tur yo gedhi nggih. Gedhi, Bu. Aku tekok bojone ta ya, masa teka awakmu ya ora ngerti ta ya. Jelas nggih? Nah, enggak tahu iso. Maka kita ditambah agar 7 kali. Salat duha aktifkan, salat tahajud aktifkan. Ibu, nek dalu salat tahajud yang lilir nyapa nguyuh omongne. Nguyuh aku ya tahu nguyuh mbak pamerne kiai. Amit-amit randisin.
Bapake yo tangi Bu nek dalu. Tapi gak ngelilir. Lah sing tangi ngendi? Wong kene iki kok aneh-aneh to? Halo. Wong koplak kon ngaji yo ngene iki. Lanjut nggih. Maka pakakne asu asune mati. Nek mati kelekne kali itu kentir, kali itu hanyut, kali itu nurut, kali itu ikut kepada kali, bukan kali musi, bukan kali arah Bangka, bukan kali jalur 19, tapi kalimahnya Allah. Apa itu? Aturan yang ada dalam Al-Quran. Yuk kita nurut, kita ngeli, kita ikut kepada kalimahnya Allah. Artinya aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran, insya Allah masalah akan cepat selesai. Insya Allah. Paham nggih Bu nggih? Yang kedua, Rasul dilahirkan menerima wahyu sholat itu, dan Rasul untuk membenahi budi pekerti. Halo. Yang namanya manut, nurut, maaf, ini kudu cerdas, nek gak cerdas gak nyambung iki kok. Nek sampean pikirane ndang balik gak sida entuk ilmu iki. Halo. Yang namanya manut, nurut itu tidak harus sama. Rungokne. Tonggomu bakul kerupuk, ya. Krono bakul klupuk laris, awakmu terok-terok melok bakul podo bakul krupuke. Ora kok berarti akor, kuwi malah saingan. Paham? Tahu Masjid Diror? Ngerti mboten Masjid Diror? Nah, Masjid Diror itu dibangun oleh orang-orang munafik. Saat Rasulullah membangun Masjid Kuba, Masjid Madinah. Tapi membangunnya Masjid Diror bukan dalam rangka untuk menampung jamaah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi dalam rangka menyaingi Rasulullah agar yang jamaah di Madinah itu sedikit. Padha to? Bangun masjid ki apik ora jane. Tapi nek niate ngono kuwi. Nah, jenenge manut ora kudu padha. Jelas ya? Lah, saat Rasulullah haji bersama istrinya, Rasulullah meneruskan mabit di Mina, terus istrinya disuruh langsung ke Mekah, didawuhi diperintah untuk tawaf ifadah. Istrinya itu manut enggak? Nurut enggak? Tapi sama yang dilakukan Rasul. Enggak, ojo mbok reken apa-apa kudu padha Rasul, nek gak padha bid'ah syirik. Jelas? Aku duwe gambaran. Pak, sampean punya anak dua. Anak dua itu lagi lihat TV. TV-nya itu mau pertandingan U22. Evan Dimas ada, Polo Sitanggang ada. Ya paling mangsing di TV awakmu tok ngenyek. Aku yang di TV. Halo. Wah, bapaknya rokoknya habis. Mau ngerokok. Ngongkon yang anak yang paling besar. Nak, bapak belikan rokok. Alah mau bapak itu bal-balan sudah mau mulai aneh-aneh bapak ini. Beli rokok, mana-mana usah mulai yuk. Berangkat enggak? Ya. Terus bapaknya nyuruh yang nomor 2. Le, kakakmu enggak mau belikan rokok bapak. Oh iya pak. Ya kan? Nah. Terus dikasihlah uang 50.000. Rokok Sampurna. Berapa Pak Camat? 30. Nah 30.000. Dikasih uang 50-an ribu. Mana Pak uangnya? Nih. Loh, belinya rokok berapa? 1 aja, sebungkus. Lah susuknya untuk kamu. Kakaknya langsung cengkilat. Enggak, aku aja untuk rokok.
Ya. Terus yang berangkat beli rokok siapa? Kakaknya. Terus yang nggak jadi beli rokok siapa? Sampean kalau orang tua punya hati, itu yang anak nurut itu yang kakaknya apa yang adiknya? Padahal adiknya nggak berangkat, tapi berangkatnya demi upah. Paham? Wah, nek semangatnya harus seperti Rasul. Kalau nggak seperti Rasul, bid'ah. Kulo bid'atun dalalah, kulo dalalatun finnar. Kalau semangatnya iyo, sing marai gak bener ki sentimen. Nggih mboten? Nah, ngono. Wong NU ora tau sentimen ngono-ngono kuwi. Wong NU gawene gawe buceng apa? Tumpeng. Heeh, tumpeng ya. Tumpeng. Nah. Tumpeng toh? Nah, tumpeng ini lincip. Lincip ini apa bahasa Indonesia? Merucut apa lebih besar? Merucut. Namanya tumpeng. Tumpeng itu tujuannya pangeran. Tunya tujuan, pengnya peng. Maka kalau orang tujuannya pangeran harus merucut. Merucut ini semakin tinggi, nasinya semakin banyak apa semakin sedikit? Apa itu maknanya? Kita kalau menuju pangeran harus ngurangi mangan. Mula orang Jawa punya sanepa begini. Turuwo nang sorlongan bantalan merang. Apa? Hasil 1, 2, 3, 4, 5, 6 piro mas iki? 22.850. Masya Allah, ora umum Pak. Mendapat 22.885. Aku gak ngerti angka. 852.000. Wah. Al-Fatihah. Ini menunjukkan Pak Camat bahwa kekompakannya luar biasa. Belum pernah saya narik dana ini dengan kesadaran mendapatkan seperti ini, baru di sini. Masya Allah, Bu, aku engko nek diundang rene pisan iki kudu wis dadi apik. Lanjut ya. Apa turu neng sorlongan bantalan? Longan ngerti maksudnya? Longan ki ngelongi leh mangan, merang ki mereme arang-arang. Mula tumpeng tujuannya pangeran, tumpeng singkatan 5 waktu sing mempeng. Jelas? Nah, ini di bawah tumpeng ini biasanya lawuh apa enggak? Kulo, peyek, eseng tempe, milih nguseng bengi wis mambu. Terus apa? Timun, acar, terus urang. Apa meneh? Ana ayam, dadar ndok tapi pitike pakanane silet dadi ndoke seligar. Ini apa tujuannya lauk pauk ini? Biar nek kalau semakin ke atas semakin merucut, semakin jauh dengan kenikmatan apa semakin dekat? Artinya kalau Anda pengen benar-benar menuju Allah, ayo kurangi kenikmatan-kenikmatan duniamu yang selalu kau kejar tidak ada ujungnya itu. Paham? Dan itu orang Jawa biasanya dilengkapi dengan
Unik, iki nek ra wong NU ora iso nerangke ngene iki. Nggih mboten? Iki sire aku rencanane nek ngendikane Kiai Yusuf. Niki sire arep ngundang kon Jawa. Nggih mboten? Lah aku sendiri sering ngaji di Jawa. Yang penting ora kon Jawane apike leh ngaji. Nek aku ngarani ngono, ya toh? Cedhak ra apa-apa. Rungokno, cedhak ra apa-apa. Iki sing kudu dipadakne sangune padha karo sing kon Jawa, sebab ngajine apik, ngono. Jelas ah? Iki enek sing bah Kiai ini model ngono loh. Enggak, Pak. Maaf. Kiai ngaji itu Pak Camat enggak boleh mengatakan apa nominal juga enggak boleh. Diberi atau diberi tidak boleh karena bukan dagangan. Ngaji ini mendidik umat, jangan sampai seperti itu. Kan gitu kan? Jadi misal saya itu misal balik itu enggak disangoni. Saya tidak akan nuntut Pak Camat. Pak Polisi tidak akan nuntut karena belum ada perdanya. Saya ngundang pengacara siapapun saya tetap kalah karena mengacu pada perda apa belum ada. Ngundang kiai harus disangoni belum ada. Tapi saya tidak akan nuntut. Paham? Tapi me umume. Umpama enggak, ya enggak apa-apa. Meng ora umum. Ngono ta. Jelas lah aku budal ndek ngi Setu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo Pak Mul kula wangsul nggih. Jabang bayi delok 5 dina awakmu ora ngesane bojoku. 5 dina lho, belas rabi. Maka meneng Pak Polisi sampean meneng ae rasa melok. Jelas ya? Ingkong itu semuanya jadi satu. Itu ya, kalau pinter ngingkong ini dibedel, perutnya dibedel, dibuangi kotor. Artinya apa? Orang menuju kepada Allah itu hatinya harus bersih dari penyakit-penyakit hati. Bersihkan bener. Jelas? Setelah itu semuanya dimasukkan jadi satu ngumpul. Yang ini sendaket tapi kepalanya ndelongok. Ya kan? Artinya apa? Ayo kita untuk menuju kepada Allah itu harus benar-benar bulat tekad lahir batin otak hati raga jiwa seluruhnya menghadap Allah. Hanya sini yang memandang Allah. Jelas ya? Nah, Pak Wiski. Saya kurang 7 menit. Jam 1 ya. Jam 1 berarti karo tengah jam. Mana ya? Yang terakhir kita ambil filosofi dengan anak kembali dengan ayam. Ini kembali lagi kepada ayam. Ayam itu Bu, halo. Ayam itu kalau punya anak kok beda dengan harapan orang tua, prihatin Bu. Ya enggak? Ayam itu kalau mengeluarkan anak langsung bentuk ayam apa bulat? Bulat itu berarti enggak sama dengan harapan orang. Kita banyak orang tua yang mempunyai harapan kepada anaknya, kon sekolah bolos, kon ngaji gak tekonggon, kon giling ke pari bati, tukokne motor gadekne. Kuwi kan gak cocok. Akhirnya ayam prihatin mohon kepada Allah. Kalau mula ngendok nek gak podo, begitu telotok ya apa bahasa Indonesia nih? Telotok ngono. Itu terus ayam yang habis ngedok tadi bunyinya gimana? Betok kuwi nek lambemu amba. Nek pitik cilik ya ngene. Kok beda. Kok beda. Beda karo babone sing jagone ning kono adoh. Beda. Ya enggak beda. Jelas ah?
Akhirnya minta kepada Allah supaya anaknya disesuaikan dengan jagonya, bapaknya disesuaikan dengan induknya, mamanya. Akhirnya prihatin selama 21 yang namanya ngengkram. Ayam kalau sedang ngengkram, itu kalau dideketi jago mekrok. Awakmu nek pasang krem cedeki jago mekrok apa piye? Gembatan, gembatan. Akhirnya coba perhatikan, ayam itu kalau sedang ngeram, cuacanya panas seperti ini, seperti ingkong tadi, zikir, Allah 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 zikir. Maka kalau pengen anak mempunyai anak baik, banyak zikir. Ya enggak? Akhirnya dikabulkan 21 hari menetas. Kalau sudah menetas, bunyinya gimana? Enggak, babone. Piye? Cucuk-cucuk batukmu kuwi. Itu ki sebetulnya karena mulutnya itu enggak punya mulut, cuma tarung utawa cucuk. Itu aslinya mau bunyi gini, cocok 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 udah cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.